Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengkel PAUD dimanapun berada, mari kita lanjutkan kegiatan belajar kita di platform Merdeka Mengajar, topik PAUD Transisi SD. Kemarin ada request bagaimana cara melakukan aksi nyatanya. Jadi untuk konten kali ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana cara melakukan aksi nyata dari transisi PAUD. Bagaimana langkah-langkah berikutnya di modul-modul yang ada di topik tersebut sama persis seperti yang telah kita bahas hari kemarin. Di transisi PAUD pertama ada 2 modul. Setiap modulnya ada materinya dan setiap materinya pun ada kegiatan aktivitas-aktivitas di mana di dalamnya bisa berupa video, bisa berupa dokumen yang sudah kita download, dan di sana tentunya akan ada pemahaman materi berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan terakhir ada refleksi, kita tulis apa yang menjadi ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di modul tersebut. Kita fokus ke aksi nyata Bapak Ibu. Aksi nyata di PAUD transisi alhamdulillah sudah selesai dan sudah bersertifikat ditelaah oleh Bapak Hariwibowo dulu ya. Alhamdulillah. Di sini bagaimana sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu harus cermat terhadap uraian yang ada di aksi nyata. Uraian ini akan membantu kita untuk memilih bentuk kegiatan aksi nyata yang akan kita lakukan. Ada pilihannya biasanya. Ada pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Dan saya pilih ini pilihan uraian kegiatannya adalah membuat kegiatan MPLS di hari ke-1, ke-2, dan ke-3. Di sana dijelaskan rancangan MPLS untuk 3 hari pertama masuk sekolah harus memuat nama kegiatannya apa, tujuan kegiatannya apa, dan tahapan kegiatannya seperti apa. Saya yakin ketika MPLS tahun ajaran 2023-2024, Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi, nama kegiatannya apa, tujuan kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa. Sebagai contoh, di sekolah saya, untuk hari pertama adalah kegiatan pertamanya penyambutan dengan judul Salam Sahabat. Jadi penyambutannya ada judulnya, yaitu Salam Sahabat. Tujuannya apa? Di sini ada 4 tujuan. Tujuan pertama adalah meyakinkan peserta didik bahwa mereka sangat berarti ada di sekolah. Ini tujuan yang ingin kita dapatkan dari penyambutan Salam Sahabat. Tahapan-tahapan kegiatannya adalah pertama, guru menunggu di halaman atau gerbang sekolah. Yang keduanya, guru langsung interaktif menyapa dan menyambut kedatangan peserta didik. Ini tahapan-tahapan kegiatan untuk kegiatan Salam Sahabat. Tahapan kegiatannya ada 7, Bapak Ibu bisa simak bagaimana kegiatan itu. Dan ini sekali lagi hanya contoh. Hanya contoh. Tentunya kegiatan di hari pertama yang Ibu lakukan di sekolah Ibu dan Bapak berbeda. Tapi yang jelas adalah di aksi nyata kita harus menentukan nama kegiatannya, tujuan kegiatannya, dan tahapan kegiatannya seperti apa.
kegiatannya untuk satu hari, jadi tidak mungkin hanya satu kegiatan. Jadi kita rencanakan lebih dari satu kegiatan. Yang saya rancang adalah 3 kegiatan untuk hari pertama. Yang pertama, salam sahabat. Yang kedua, permainan, bermain bersama di lapangan dengan judul bermain serigala dan domba. Dan yang ketiganya adalah mengenal kelas masing-masing. Di hari kedua, salam sahabat tetap kita pakai karena baru pertama kali dikenalkan di hari pertama. Asumsinya anak masih belum paham salam sahabat karena ada gerakan, ada ucapan. Di hari kedua ini kita pakai lagi dengan penguatan. Nah, seperti itu. Dan di hari ketiga, salam sahabat pun dipakai lagi untuk menguatkan. Karena di hari kedua kita punya asesmen tuh. Murid mana saja yang langsung respon, murid mana saja yang tidak langsung direspon seperti itu. Jadi kegiatannya tidak instan gitu. Tapi untuk kegiatan kedua dan ketiga di hari kedua berbeda dengan kegiatan di hari pertama. Di sini di kegiatan keduanya adalah berkeliling di lingkungan sekolah. Dan ketiganya adalah mengenal nama antar teman dan refleksi di kelas masing-masing. Itu kegiatan di hari kedua dan hari ketiganya. Kegiatan keduanya berbeda. Kalau di hari pertama berkeliling di dalam lingkungan sekolah, di hari ketiganya berkeliling di luar lingkungan sekolah. Misalkan dikenalkan jalan, dikenalkan kalau pulang kemana, seperti itu. Dan kegiatan ketiganya adalah penguatan pengenalan nama antar teman. Dikuatkan lagi namanya siapa, tinggalnya di mana. Ini adalah rancangan di hari ketiga. Bapak Ibu, aksi nyata ini tidak cukup sampai pada rancangan. Karena dalam uraian kita diminta untuk menampilkan dokumentasi kegiatan diskusi MPLS. Jadi rancangan yang telah Bapak Ibu rancang seperti ini jangan dulu diupload di aksi nyata, tapi sampaikan ke teman sejawat. Dan di uraian aksi nyata kita diminta dokumentasi kegiatan. Ini ada foto yang saya lakukan. Saya sampaikan ke teman-teman dokumentasi yang cukup seperti ini. Selanjutnya di uraian tersebut kita diminta untuk umpan balik. Umpan baliknya adalah kita diminta untuk menanyakan 3 pertanyaan kepada teman-teman kita. Pertanyaan pertama adalah, apakah ide kegiatan saya mungkin untuk dilaksanakan pada pengenalan lingkungan sekolah? Jadi kita bertanya kepada teman-teman kita apakah rancangan ini bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaan keduanya, apakah ide kegiatan saya dapat membuat anak untuk beradaptasi lebih baik di sekolah? Nah, pertanyaan ketiganya, apakah ada saran terkait ide kegiatan yang saya sampaikan? Nah, pertanyaan ini ada di mana? Ada di uraian aksi nyata Bapak Ibu yang kita pilih. Jadi kita bikin format yang menyesuaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi di sini ada nomor, nama guru, jawaban pertanyaan ke-1 dan kedua, serta jawaban pertanyaan ketiga yaitu sarannya seperti apa. Misalkan di sini guru pertama adalah Ibu Holisa, pertanyaan pertama dijawab oleh beliau dapat dilaksanakan, pertanyaan kedua dapat dilaksanakan, dan sarannya di sini kita tulis, yaitu untuk kegiatan penyambutan tidak cukup hanya 1 guru, tapi harus 2 atau 3 guru. Itu saran dari Ibu Holisa merupakan rekan teman sejawat di lembaga kami.
Nah, seperti Ibu itu gambaran-gambaran aksi nyata kalau sudah lengkap, rancangannya ada, dokumentasinya ada, dan umpan baliknya ada. Untuk umpan balik, hasil dari coaching klinik yang dilakukan oleh BPMP beberapa hari yang lalu, kita juga bisa berupa foto. Misalkan kita bikin selembaran kayak tes soal gitu, pertanyaannya ada, nanti teman-teman kita menjawab secara manual, sarannya ada di sana, kita foto, screenshot, kita bubuhkan di sini. Itu pun bisa kita lakukan. Dan untuk aksi nyata rancangan pun kita bisa manual. Kita PDF-kan, kita satu file kan gitu. Kalau sudah, kita upload. Di sini karena tidak ada rangkaian uploadnya, karena sudah dikirimkan, jadi Ibu tinggal pilih, kerjakan aksi nyata. Di sana akan ada arahan-arahan. Yang ada, deskripsikan kegiatan rancangan aksi nyata Ibu seperti di sini. Deskripsi yang saya tulis di aksi nyata adalah rancangan kegiatan ini merupakan hasil dari evaluasi pada tahun pelajaran sebelumnya, di mana pada rancangan tahun ajaran sekarang lebih terdokumentasikan secara lebih rapi dalam format aksi nyata ini. Secara tidak langsung, aksi nyata mengajarkan pada saya agar mendokumentasikan berbagai rancangan kegiatan dengan lebih tertib lagi. Refleksinya banyak sekali yang didapatkan dalam materi ini. Salah satunya adalah betapa menentukannya sebuah rancangan MPLS. Karena ini akan membangun kesan bagi anak. Seperti jargon aks dulu, iklan gitu Bu ya. Kesan pertama harus menggoda. MPLS ini pun harus menggoda perhatian anak agar anak nyaman berada di sekolah. Itu contoh refleksi. Jadi Ibu bisa tulis refleksinya apa? Kesan Ibu dalam belajar itu ditulis di rangkaian upload aksi nyata. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Dan terakhir, kalau Ibu masih belum cocok aksi nyata yang ada di PMM saya, Ibu bisa cari aksi nyata dari guru-guru se-Indonesia di beranda awal seperti ini. Di sini ada mesin pencarian, kita klik saja aksi nyata PAUD transisi PAUD, transisi PAUD SD. Kita klik pencariannya, maka di sini akan banyak Ibu. Akan banyak contoh-contoh aksi nyata yang telah dilakukan oleh para guru se-Indonesia. Kita bisa melihat aksi nyata yang khusus topik transisi PAUD di sini ada 8.192. Yang tadi saya sampaikan punya saya pun tentunya ada di sini. Nah, Ibu bisa pilih aksi nyata contoh-contohnya agar disesuaikan dengan passion, dengan style Ibu gitu. Karena memang aksi nyatanya sangat banyak sekali. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Mari terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam PAUD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.